Terdakwa TPPU Pengamanan Situs Judi Online atau Judol membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diwarnai tangisan, terdakwa kembali menyebut nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari. Menerima, menguasai, menempatkan pentransferan perdana Angela Brigita, tidak menerima. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan persidangan kasus pengamanan situs judi online dengan pembacaan pledoi dari para terdakwa di 4 klaster, mulai dari TPPU, mantan pegawai Kominfo, koordinator, dan agen. Dalam pembacaan pledoi dari klaster TPPU, terdakwa Adriana Angela Brita maksud kami, istri dari Zulkarnain Apriliantoni alias Tony, menangis saat melakukan nota pembelaan atas kasus yang menyeret dirinya dan suaminya. Dirinya mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa suaminya terlibat dalam menjaga pengamanan situs judi online. Selain itu, terdakwa Adriana Angela Brita juga membantah telah memberikan kesaksian palsu dengan menyeret nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari saat persidangan sebelumnya. Hermawan yang boleh saya dapat meyakinkan suami saya untuk tidak melakukan kesaksian palsu terhadap orang yang tidak bersalah pada perkara ini, seperti yang saya saksikan pada persidangan sebelumnya tentang menyeret nama Budi Ari, dan kalau saya dan suami tidak melakukannya, saya akan dipenjara. Dan walaupun saya menduga apa yang terjadi pada saya saat ini adalah sebuah kriminalisasi dari para oknum, saya tidak. Ratusan sopir truk menggelar demo di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur untuk memprotes kemacetan dan penumpukan kendaraan yang merugikan sopir truk. Karena ujung-ujungnya kami masyarakat sopir khususnya membentangkan kain bendera merah putih, ratusan sopir truk berjalan kaki dari Terminal Sri Tanjang menuju Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para sopir truk kesal kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang menimbulkan kerugian. Sopir truk bahkan harus membayar denda akibat keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang. Mereka meminta agar pihak pelabuhan memperbaiki sistem penyeberangan. Menanggapi aksi ini, pihak pelabuhan meminta pengguna jasa penyeberangan terutama truk lebih memperhatikan beban muatan tidak lebih dari 35 ton. saja. Kami butuh kepastian di sini bersama-sama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto naik kereta cepat Wush untuk pertama kali sejak dilantik menjadi RI 1. Prabowo tiba di Stasiun Halim Perdana Kusuma Rabu malam menggunakan mobil maung Garuda Putih. Didampingi Seskap Teddy Wijaya, Prabowo langsung masuk ke area stasiun. Setelah menempel kartu khusus di gate, Prabowo langsung naik eskalator menuju peron dan masuk ke gerbong VIP kereta Wush nomor G1057. Perjalanan ke Bandung ditempuh sekitar 45 menit. Nah, dalam kunjungan kerja di Bandung, Prabowo akan menghadiri konferensi Sains dan Teknologi di Sabuga ITB bersama peraih Nobel Fisika Konstantin Novoselov. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat paripurna di Istana Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan kepada seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menekankan pentingnya perkuat pangan dalam situasi di tengah konflik global. Menurut Prabowo, kondisi dunia saat ini menguji strategi besar yang telah dicanangkan di awal. Prabowo meyakini penguatan pangan menjadi modal menjaga Indonesia. Yang saya hormati, saudara, alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya,
kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Pemirsa, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto serta terpidana lain memicu sejumlah warga juga menuntut keadilan. Para pengunjuk rasa mendesak Mahkamah Agung memberi amnesti kepada lansia berusia 82 tahun. Sejumlah warga yang didominasi lansia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa meminta seorang lansia berusia 81 tahun bernama Ngarijan Salim, terpidana kasus dugaan penggelapan pajak PBB di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk dibebaskan. Masa meminta di tengah pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden kepada para terpidana, Mahkamah Agung dapat memutus bebas Ngarijan. Hadirnya saat ini pemerintahan Pak Prabowo yang memberikan amnesti kepada mereka yang mendapatkan keadilan, saya pikir ini momentum yang pas bagi kita, bagi masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap Ngarijan Salim di Cengkareng, Jakarta Barat pada bulan Maret lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara kasus atau korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat. Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat untuk menentukan perlu atau tidaknya klarifikasi terhadap 3 hakim yang memvonis Tom Lembong. Sementara terkait dugaan pelanggaran sertifikasi Hakim Tipikor, Mahkamah Agung menegaskan hakim yang menangani perkara itu telah mengantongi sertifikasi resmi sebagai Hakim Pengadilan Tipikor. Yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, kan? Dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu, pasti. Ya. Sebelumnya, Tom Lembong melalui kuasa hukumnya Zaid Musyafi resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Pelaporan didasari karena perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani oleh Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tidak ada orang lain yang merasa diperlakukan serupa. Laporan kepada MA juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Leman, iNews melaporkan. Pemberian abolisi dan amnesti bagi Hasto Kristianto dan Tom Lembong sekaligus memunculkan isu akan adanya reshuffle kabinet. Reshuffle diisukan akan terjadi setelah peringatan kemerdekaan RI. Dan berikut dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Saya lihat begitu aja tuh. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan? Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan? Okay. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari
Amunisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Sementara itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih kompak membantah isu reshuffle usai mengikut sidang paripurna, dan bantahan ini menepis isu adanya perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo setelah Hari Kemerdekaan RI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menepis isu reshuffle yang bergulir dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini dikemukakan usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo disebut-sebut sudah puas dengan kinerja para menteri. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa fokus para menteri Prabowo saat ini adalah mencapai program prioritas pemerintah dan menjaga kekompakan kabinet. Sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan enggan menanggapi isu reshuffle ini. Terima kasih izin Bapak Presiden. Karena beliau senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya, semua solid. Terima kasih ya. Komentar di situ ya, yang jelas prerogatif presiden itu mutlak ya, terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada. Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partai nggak enak. Ya tanya aja beliau. Ya. Tapi benar berarti ya Pak? Tapi benar ya Pak? Kan Pak Hasan ikut rapat tadi. Tapi Bapak mendengar juga ya Pak? Ya kalau Anu tanya Pak Anu lah, tanya Pak.